Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Pertiwi dari Fakultas Hukum Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar ilmu hukum, yaitu tentang materi sistem hukum. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, kalian dipersilakan untuk like, komen, subscribe, dan juga share. Sistem hukum terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Sebelum kita mengetahui pengertian dari sistem hukum, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem dan apa itu hukum. Apakah ada yang tahu? Karena hanya dijawab di dalam hati, langsung saja kita masuk ke pembahasan apa itu sistem. Jika dilihat dari asal katanya, sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang artinya keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah unsur yang saling teratur dan berkaitan sehingga terbentuk suatu totalitas. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani berkunjung ke kebun binatang? Benar, karena ada pagar pembatas yang membatasi interaksi manusia dengan hewan yang ada di kebun binatang. Coba bayangkan, jika kebun binatang tidak dipasangi pagar pembatas. Apakah ada orang yang berani datang ke kebun binatang? Sama halnya dengan hukum, yang hakikatnya merupakan pagar pembatas yang memberikan manfaat kepada kehidupan masyarakat, agar masyarakat itu aman dan juga damai. Kita bisa mengambil contoh dari peraturan lalu lintas. Coba bayangkan, jika negara kita tidak memiliki peraturan lalu lintas, para pengendara bermotor tentu akan kebingungan menentukan ke arah mana ia harus berjalan, ke kiri atau ke kanan. Dengan adanya peraturan lalu lintas, masyarakat tahu bahwa arah pengendara bermotor yang benar adalah sebelah kiri. Sama halnya dengan lampu lalu lintas. Apabila lampu menyala dengan warna merah, maka masyarakat harus berhenti agar keselamatan diri pribadi dan juga orang lain tidak terlukai. Dari uraian dan ilustrasi tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa hukum adalah aturan, tata tertib, dan juga kaidah hukum. Walaupun sampai sekarang belum ada kepastian mengenai pengertian yang sebenarnya daripada hukum itu sendiri. Sebab hukum memiliki segi dan bentuk yang sangat luas, sehingga satu pengertian tidak memungkinkan untuk mencangkup segala bentuk segi dari hukum itu sendiri. Para pakar pun mengungkapkan pendapatnya sering berlawanan dengan para pakar lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin mengadakannya sesuai kenyataan. Jadi, sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Menurut Friedman, hukum terdiri atas 3 unsur atau komponen yang biasa disebut dengan three elements of legal system, yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur hukum atau legal structure. Struktur ini diibaratkan sebagai mesin yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan suatu lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Struktur hukum merupakan institusionalisasi dan entitas hukum. Sebagai contoh adalah kekuasaan pengadilan di Indonesia yang terdiri dari pengadilan tingkat 1, pengadilan tingkat 2, banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Yang kedua adalah substansi hukum. Substansi ini adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Substansi hukum merupakan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945,
undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Yang ketiga adalah bidang hukum. Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang antara lain hukum pidana atau hukum publik, hukum perdata atau hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum adat, hukum Islam, hukum agraria, hukum bisnis, dan hukum lingkungan. Demikianlah presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga presentasi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.